tak peduli saat dunia menyakitkan. Bahkan yang terdekat pergi meninggalkanku, Dia ada. Sampaikan pada Yesus segala beban hidupmu. Dia hanya sejauh doa saat kau berseru. Sampaikan pada Yesus, Dia mengerti hatimu. Dia mengerti air matamu dan memulihkanmu. Salam saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Selamat pagi. Hari ini kita beribadah lewat online. Kita mendengarkan firman Tuhan lewat online karena kita mentaati peraturan pemerintah bahwa diadakan lockdown sementara selama 3 minggu. Jadi hari ini kita beribadah di rumah masing-masing. Kita mentaati peraturan supaya COVID-19 ini, untuk menekan penularan COVID-19 ini tidak semakin merajalela. Di Tuhan, firman Tuhan pada pagi hari ini kita ambil di dalam Matius pasal 19 ayat 24 sampai 26. Saya akan bacakan ayat-ayatnya ini. Matius pasal 19 ayat 24 sampai 26. Begini bunyi firman Tuhan. Sekali lagi aku berkata kepadamu, lebih mudah seekor unta masuk melalui lubang jarum daripada seorang kaya masuk ke dalam kerajaan Allah. Ketika murid-muridnya mendengar itu, sangat gemparlah mereka dan berkata, jika demikian siapakah yang dapat diselamatkan? Yesus memandang mereka dan berkata, bagi manusia hal ini tidak mungkin, tetapi bagi Allah segala sesuatu mungkin. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, firman Tuhan pada pagi hari ini saya berikan tema, keselamatan adalah kasih karunia. Keselamatan adalah kasih karunia. Keselamatan adalah hal yang penting. Semua orang menginginkan keselamatan. Semua orang menyadari perihal kematian. Semua orang menyadari perihal kematian. Di masa pandemi ini, wabah yang mengakibatkan kematian di seluruh dunia. Kematian tidak bisa dihindari. Kematian tidak bisa dihindari. Manusia sudah jatuh dalam dosa. Dan kematian itu adalah fakta nyata. Tuhan mengasihi manusia. Tuhan mengasihi keberadaan manusia. Tuhan mengaruniakan karunia, kasih karunia. Kasih karunia itu adalah keselamatan. Jadi Tuhan mengaruniakan kasih karunia. Kasih karunia yaitu memberikan keselamatan. Saya akan menyampaikan 3 poin di sini. Poin yang pertama adalah kasih karunia adalah kasih karunia sudah difirmankan Tuhan sejak kejatuhan manusia dalam dosa. Tuhan berfirman bahwa benih perempuan ini akan meremukkan kepalamu, kepala ular. Ini berbicara tentang kematian Kristus di atas kayu salib. Kematian Kristus di atas kayu salib adalah mengalahkan kuasa maut, kuasa dosa. Kematian Kristus di atas kayu salib adalah penebusan. Kuasa maut, musuh yang besar yang sudah dikalahkan adalah kematian. Kuasa maut yang dikalahkan Yesus di atas kayu salib. Kasih karunia yang dianugerahkan kepada manusia terus dilanjutkan melalui panggilan Tuhan kepada Abraham. Tuhan memanggil Abraham. Tuhan mengadakan perjanjian dengan Abraham. Dan kepada Abraham dalam Galatia pasal 3 ayat 16. Kepada Abraham
diucapkan segala janji itu. Dalam dikatakan dan kepada keturunanmu. Ini tunggal, tidak jamak. Tuhan tidak mengatakan keturunannya, tetapi keturunanmu tunggal. Hanya berbicara kepada satu orang, yaitu keturunanmu, yaitu Tuhan Yesus Kristus, yaitu Yesus Kristus. Jadi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus, kita akan mengenal Allah yang benar melalui Abraham, yaitu Allahnya Abraham. Alkitab mengatakan Allahnya Abraham, Allahnya Ishak, Allahnya Yakub. Yakub yaitu Israel, yaitu Yahudi. Jadi nabi-nabi muncul dari Israel, dari Yakub, dari Yahudi. Tidak ada nabi muncul di luar Israel, dari Yahudi. Kalau nabi muncul dari luar Yahudi, dari luar Israel, itu adalah nabi palsu. Karena Tuhan sudah membuat satu perjanjian dengan Abraham, jalurnya adalah Abraham. Jadi Allahnya Abraham, Allahnya Ishak, dan Allahnya Yakub. Yakub yaitu Israel, yaitu Yahudi. Jadi nabi-nabi juga muncul dari orang Israel, dari orang Yahudi. Nabi yang terakhir adalah Yohanes Pembaptis, rasul-rasul Yesus, 12 rasul. Karunia nabi itu memang terus berlangsung sampai sekarang ini. Tapi nabi, jabatan nabi, rasul itu ya terakhir nabi itu adalah Yohanes Pembaptis dan para rasul, 12 rasul murid Tuhan Yesus. Jadi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus, Mesias, Yesus Kristus, Mesias Kristus artinya yang diurapi. Mesias yang diurapi, Yesus yang diurapi itu artinya Yesus Mesias itu pembebas dosa dan sakit penyakit. Yang diurapi itu artinya pembebas dosa dan sakit penyakit. Jadi Mesias itu juga harus muncul, bukan harus muncul, dan Mesias itu muncul dari Israel, dari Yahudi. Jadi Mesias, Juru Selamat itu muncul dari Israel, dari Yahudi. Tidak ada Mesias muncul dari bangsa lain. Kalau Mesias itu muncul dari bangsa lain, katakanlah Mesias itu muncul dari Pulau Jawa. Aku Mesias, namaku Kebo Marjuet. Nah, ini Mesias palsu. Mesias juga muncul dari jalur Abraham, Ishak, Yakub, yaitu Israel. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus, pemulihan Israel pada tahun 1948, Israel mengalami kemerdekaan, kembali kepada tanah perjanjiannya dalam perang 6 hari. Ya. Jadi pemulihan Israel ini juga sejarah historis firman Tuhan digenapi, penggenapan firman Tuhan. Dalam Mazmur 102 ayat 16, bahwa dalam Mazmur dikatakan bahwa Tuhan akan membangun Sion. Tuhan akan membangun Sion, bangsa-bangsa akan takut nama Tuhan. Raja-raja akan memuliakan nama Tuhan. Dan Tuhan akan menampakkan diri dalam kemuliaannya di Sion. Sion di Israel. Jadi Bapak Ibu sekalian, dengan berdaulatnya, berdirinya bangsa negara Israel sekarang ini adalah fakta sejarah historis, artinya bahwa gereja berada di akhir zaman. Di akhir zaman, gereja berada di akhir zaman, berbicara tentang kedatangan Yesus yang kedua kali. Yesus akan menampakkan kemuliaannya di Sion, di Israel. Itu kegenapan firman Tuhan. Poin yang kedua, masuk surga mutlak karena kasih karunia Allah. Poin yang kedua, masuk surga mutlak, ya, mutlak karena kasih karunia. Bapak Ibu sekalian. Ya. Di sini Tuhan Yesus berbicara kepada seorang kaya yang masih muda, yang saleh. Ya. Orang kaya yang masih muda, saleh ini bertanya kepada Tuhan Yesus, "Guru, Tuhan, apa persyaratannya supaya aku bisa masuk dalam kerajaan surga, bisa selamat masuk surga?" Orang kaya ini sudah melaksanakan seluruh perintah Tuhan. Orang kaya, anak muda yang kaya ini tidak membunuh. Anak muda yang kaya ini tidak berzina. Anak muda yang kaya ini tidak mencuri. Anak muda yang kaya ini menghormati orang tua. Anak muda yang kaya ini mengasihi sesama manusia seperti dirinya sendiri. Ya.
Apa yang kurang? Ya. Aku sudah melakukan semuanya itu, kata anak pemuda ini. Lalu Yesus mengatakan, jual segala harta bendamu, ya, bagikan kepada orang miskin, lalu ikut aku. Ya. Jadi Bapak Ibu sekalian, tidak mau ikut Yesus orang kaya ini, dan dia keberatan dengan harta bendanya. Ya. Jadi Bapak Ibu yang dikasih Tuhan Yesus, tidak mau ikut Yesus, masih terikat dengan hartanya. Jadi anak muda ini tidak mau ikut Yesus dengan masih terikat dengan harta bendanya. Jadi mengikut Yesus ini bukan berarti menjual harta bendanya lalu membagikan kepada orang miskin secara letterlek. Mengikut Yesus tidak boleh terikat oleh segala sesuatu. Ya. Jadi gambaran ini Yesus mengatakan bahwa lebih mudah seekor unta masuk ke dalam lubang jarum daripada seorang kaya masuk ke dalam kerajaan surga. Ya. Gambaran onta ini masuk lubang jarum ini adalah keselamatan itu mujizat. Mungkin mutlak keselamatan hanya oleh karena kasih karunia. Jadi lubang jarum ini adalah bukan jarum-jarum besi yang kita lihat. Lubang jarum ini adalah bahwa di Palestina sana pada waktu zaman Tuhan Yesus, kota-kota di Palestina itu dibentengi, dilindungi dengan tembok benteng. Ya. Kota-kota itu ada pintu gerbang besar dan pintu itu dibuka pada pagi hari, pada malam hari, sore hari ditutup dan orang tidak bisa masuk. Orang bisa masuk melalui pintu kecil hanya cukup untuk satu orang. Jadi unta yang besar dengan beban kanan kiri yang banyak tidak mungkin masuk. Sebab itu muridnya kagum. Berarti siapa yang dapat diselamatkan? Ya. Jadi unta bisa masuk, bisa selamat. Tulis mengatakan mungkin, tidak mungkin bagi manusia, mungkin bagi Allah. Jadi keselamatan itu adalah pemberian kasih karunia. Kasih karunia itu adalah Yesus Kristus. Jadi untuk bisa selamat harus mengikut Tuhan Yesus. Harus menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya. Untuk menerima keselamatan untuk bisa masuk surga harus mengikut Yesus. Harus mengabdi, mengikut Yesus artinya mengabdi secara total kepada Yesus. Tidak boleh terikat oleh satu apapun. Terikat oleh satu apapun. Seperti Paulus mengatakan, sebab bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah satu keuntungan. Jadi mengikut Yesus itu adalah harus mengalami Yesus. Harus mengalami Roh Kudus. Harus mengalami kasih Kristus. Saya selalu mendengar khotbahnya Bapak Pendeta Erastus Sabdono yang menekankan bahwa Yesus itu Tuhan Allah yang hidup. Kita harus mengalami Yesus, betul itu. Ya. Jadi kekristenan harus mengalami, kita mengalami Roh Kudus, kita ngomong Roh Kudus, kita nggak mengalami Roh Kudus. Hanya pengetahuan saja. Kita mengatakan kasih Kristus, kita tidak mengalami kasih Kristus. Jadi mengikut Yesus itu adalah mengabdi secara total. Mengikut Yesus itu bukan hanya sekedar agamawi. Mengikut Yesus itu bukan hanya sekedar formalitas, tetapi mengikut Yesus adalah satu hubungan. Kekristenan bukan hanya sekedar agama, tetapi satu hubungan. Maka itu Yesus mengatakan, tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. Sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Di luar Yesus kosong, melompong, tidak bisa berbuat apa-apa. Ya. Jadi ada keselamatan, ada pengharapan Bapak Ibu sekalian. Yang pasti, keselamatan itu, pengharapan itu pasti di dalam Yesus Kristus. Itulah kasih karunia. Kasih karunia itu adalah Yesus. Ya. Mari kita mengikut Yesus dengan sungguh-sungguh, menerima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Puji Tuhan, hari ini kita bisa mendengarkan firman Tuhan. Dan pada hari ini, Bapak Ibu sekalian, kita mengucap syukur. Kita akan bagi Bapak Ibu yang sudah mengambil anggur dan roti dibawa ke rumah masing-masing, kita akan hari ini akan makan roti dan anggur, ya. Karena kita mengingat akan penderitaan pengorbanan Yesus. Inilah kasih karunia. Yesus mati di atas kayu salib untuk menebus segala dosa-dosa kita. Itulah keselamatan.
Itu adalah satu anugerah, satu mukjizat yang dianugerahkan kepada setiap orang. Dan setiap orang yang menerimanya akan memperoleh keselamatan. Bapak Ibu sekalian, kita akan masuk dalam perjamuan kudus. Ini roti ini melambangkan tubuh Kristus. Ya, sebelum kita makan perjamuan kudus ini, kita berdoa, kita percaya. Ya, roti ini adalah melambangkan tubuh Kristus. Barang siapa makan roti ini, roti yang diberikan oleh Tuhan Yesus akan hidup selama-lamanya. Mengatakan, akulah roti hidup. Barang siapa makan roti yang kuberikan kepadanya, tidak akan haus lagi, tidak akan lapar. Mari kita makan roti ini dengan percaya, sama-sama Bapak Ibu sekalian, kita makan bersama-sama dalam nama Tuhan Yesus. Kita juga angkat anggur cawan ini yang melambangkan darah Tuhan. Ini adalah darah perjanjian, yaitu perjanjian keselamatan yang dimeteraikan oleh darahnya. Melalui darahnya ini, ya, kasih karunia itu diberikan kepada manusia. Yang percaya akan diselamatkan. Kita akan minum anggur ini yang melambangkan darah Tuhan dengan percaya. Kita akan minum bersama-sama dengan percaya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari kita mengucap syukur, Bapak sekalian, kita berdoa. Inilah anugerah-Mu ya Tuhan. Kami mengucap syukur Bapa di surga. Engkau memberkati kami, Engkau memberkati setiap orang yang percaya kepada Engkau. Engkau Mesias, Engkau Juru Selamat. Yang diurapi artinya, Engkau yang membebaskan dosa umat manusia. Engkau yang melepaskan sakit penyakit umat manusia. Kami mengucap syukur Tuhan. Berkati setiap kami. Kami mengucap syukur. Berkati setiap kami yang mendengarkan firman-Mu. Hamba-Mu sudah memberitakan Injil-Mu Tuhan. Lewat virtual ini Tuhan. Kau berkati setiap kami yang mendengarkan. Bahwa keselamatan adalah anugerah. Keselamatan adalah kasih karunia pemberian. Kasih karunia itu adalah Yesus. Kami mau menerima Engkau Tuhan sebagai Tuhan dan Juru Selamat kami. Bukan secara formalitas, tapi Tuhan kami mau menerima Engkau dengan sungguh-sungguh. Kami mau mengalami Engkau Tuhan. Kami mau mengalami kasih-Mu Tuhan. Kami mengucap syukur bahwa keselamatan itu adalah pasti di dalam Yesus Kristus. Kami mengucap syukur berkati seluruh jemaat-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, hamba berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Tuhan memberkati. Dia